got pretty red. Halo guys. Di awal film ditampilkan sebuah mobil yang mengalami pecah ban yang membuat mobil tersebut oleng. Mobil yang oleng dengan kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 pria dan 3 wanita, yang mana pria berkaos biru bernama Jeff, pria berbaju putih bernama Eric, pria berkemeja bernama Todd. Untuk remaja wanita, yang mana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang tadi kepalanya terbentur bernama Jody. Mereka ini ingin mengunjungi adiknya Jody yang sedang ulang tahun yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang lewat jalan tersebut dalam sebulan bisa dihitung pakai hitungan jari. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil, dia berinisiatif mengganti ban tersebut dengan ban cadangan. Dalam keadaan seperti itu, Sarah masih sempat-sempatnya selfie untuk update Instastory-nya. Namun karena lokasinya yang terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat itu sangatlah sulit. Karena Karen juga ingin update Instastory, dia berjalan ke belakang mobil sejauh 3 meter, dan di posisi itulah terdapat sinyal. Beberapa menit kemudian, Eri yang kebelet pipis, dia langsung pergi menuju semak-semak. Cuaca yang begitu panas membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Parahnya lagi, Todd malah pacaran bersama Sarah dan membiarkan Jeff yang mengganti ban mobilnya. Karena cuacanya yang begitu terik, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh di balik mobil. Tak lama kemudian, Todd juga menyusul Sarah untuk berbincang-bincang di balik mobil. Sementara Jeff yang hampir berhasil mengganti ban mobil, dia dirumitkan dengan keadaan jalan yang sedikit menurun, yang menyebabkan bannya menggelinding. Saat Jeff menahan ban tersebut supaya tidak menggelinding, dia tak sengaja melihat sebuah peluru di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk berbincang, dan yang satunya lagi sudah lega karena habis pipis. Di tengah-tengah perbincangan, Todd melihat ban mobilnya yang menggelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat mengecek keadaan Jeff. Betapa terkejutnya dia melihat Jeff yang sudah tewas dengan keadaan mengenaskan. Sarah yang melihat hal itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Sarah juga ditembak tepat di bagian mata. Todd yang mengambil ban belum juga sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres di sini. Karen dan Jody juga masih belum sadar kalau ada ancaman di depan mereka. Pada saat itu juga, Sarah harus terkena tembakan lagi tepat di bagian kepala. Setelah itu, Karen langsung melihat situasi di sekitarnya dan dia tidak tahu penembaknya di mana. Tanpa pikir panjang, Karen langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Eric yang tidak sempat mendekati mobil, mau tidak mau harus berlindung di balik sebuah batang pohon. Sedangkan Todd yang tidak ngeh, malah tidak gerak cepat dan harus terkena tembakan di bahu kirinya. Mereka pun ditembaki tanpa henti. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui posisi penembak tersebut. Beberapa jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti itu. Karen yang merupakan anak dari keluarga militer mengatakan bahwa si penembak menggunakan peredam, sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi, peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi penembak itu cukup jauh dari posisi mereka. Beberapa menit kemudian, Karen berkata bahwa di belakang mobil yang berjarak 3 meter, di sana dia mendapatkan sinyal. Mendengar hal itu, Todd mengulurkan tangannya untuk mendapatkan sinyal. Namun, dia dilarang oleh Karen karena terlalu berbahaya. Seketika, Jody langsung memberikan sebuah tongsis dari kantongnya. Tanpa pikir panjang, Todd langsung mengarahkan HP itu untuk mendapatkan sinyal. Apesnya lagi, baru saja HP itu mendapatkan sinyal, tiba-tiba HP itu langsung ditembak oleh penembak misterius. Setelah berpikir beberapa saat, Todd mempunyai sebuah ide.
untuk membuat gigi mobil menjadi netral supaya bisa didorong mundur ke posisi yang mendapatkan sinyal. Mereka langsung mengatur posisi di mana Karen di bodi belakang sambil memegang orang-orangan untuk mengalihkan si penembak. Sedangkan Jody, dia standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan. Todd akan berusaha untuk masuk ke dalam mobil dan membuat gigi mobil menjadi netral. Saat orang-orangan yang dipegang Karen ditembak, Todd dengan sigap masuk ke dalam mobil dan berusaha memasukkan kuncinya. Tapi karena dia ditembaki terus-menerus, dia menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya. Setelah melihat rekaman, ternyata Jody berhasil merekam asal tembakan itu dan terlihat bahwa posisi penembak ada di atas pohon. Tanpa kita duga, ternyata Eric yang bersembunyi di balik sebuah batang pohon juga ikut merekam. Dan dia juga mengetahui di mana posisi penembak itu. Terlihat jelas ada seseorang dengan membawa sniper yang berada di pohon sambil menyamar. Yang jelas dia berada di pohon itu tentu saja dengan waktu yang begitu lama. Todd yang belum berhasil menetralkan gigi mobilnya, dia berusaha mencari alat pelindung. Tanpa sengaja, dia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil. Tanpa pikir panjang, Todd nekat mengambil kotak itu. Todd yang berhasil mengambil kotak itu langsung menjadikan tutupnya sebagai alat pelindung tangan. Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Jody dan Karen untuk mengambil posisi. Sedangkan Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun, Todd harus terkena sebuah tembakan yang tepat mengenai tangannya. Dan seketika, mobilnya langsung bergerak maju. Karen dan Jody berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil itu. Saking beratnya menahan mobil, genggaman Jody terlepas dan membuat dia tertinggal dari mobil itu. Ujung-ujungnya, ban mobil yang belum dibaut langsung terlepas dan membuat mobil itu langsung berhenti. Karen sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jody untuk kembali ke mobil karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya. Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya, namun dia malah ditembak. Alhasil, Eric gak bisa kemana-mana lagi dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak dengan mudah. Tapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai tewas kehabisan darah. Beberapa jam kemudian, mereka nampaknya sangat haus. Tanpa sengaja, Todd melihat botol air yang masih tersisa di dalam mobil. Lalu, Karen mengambil botol itu. Dalam keadaan sulit seperti itu, sebisa mungkin mereka semua berbagi, walaupun semuanya sama-sama haus. Eric yang baru saja mau minum air, tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi. Padahal, penembak itu juga manusia yang butuh minum dan juga makan. Jody yang kebelet pipis, mau tidak mau harus pipis di sebelah Karen. Todd yang melihat jasad pacarnya dimakan oleh burung gagak merasa tidak terima. Dengan santainya, dia berjalan menghampiri jasad Sarah di tengah jalan. Tapi anehnya, si penembak itu tidak menembak Todd yang terlihat. Malahan, Todd masih sempat mencium jasad Sarah dan menggenggam tangan Sarah di tengah jalan. Di sisi lain, Eric melihat serigala yang menghampiri dirinya. Dengan keadaan sekarat, Eric cuma bisa pasrah. Todd yang berdiri tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tapi apesnya, saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu kabur meninggalkan Eric. Todd yang ditembaki harus tewas di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya. Si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya, tangan wanita itu harus ditembak oleh si penembak. Akibatnya, setir mobil tidak terkendali lagi. Mobil itu harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya, yang menyebabkan mobil wanita itu terbalik. Wanita yang membawa mobil itu pun tersadar, walaupun dengan luka yang sangat parah. Namun, tak lama kemudian, dia harus ditembak oleh penembak misterius. Begitu juga dengan suaminya yang mau menyelamatkan anaknya di seberang jalan. Dia diteriaki Karen dan Jody supaya tetap berlindung di balik mobil. Di saat kepepet seperti ini, Karen menyuruh bapak itu untuk menelepon 911.
Kebetulan posisi bapak itu ada di posisi yang mendapatkan sinyal. Penembak yang tidak tahu keberadaan si bapak mulai menembaki tangki mobil sampai meledak. Si bapak yang berlindung di balik mobil harus tewas secara perlahan dengan keadaan tubuh yang terbakar. Di sisi lain, anak dari kedua orang itu masih sadar walaupun dengan penuh luka. Baru saja dia bangun, dia langsung ditembak oleh penembak itu sampai tewas. Mereka merasa bingung bagaimana caranya untuk menghindar dari penembak misterius itu secara hidup-hidup. Setelah beberapa menit kemudian, Karen yang melihat mobil yang terbakar, dia mempunyai sebuah ide yang mana dia harus beraksi di malam hari. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Karen yang merupakan anak keluarga militer berasumsi bahwa tentara saat dalam medan perang juga menyalakan asap supaya penembak tidak bisa melihat mereka. Saat malam tiba, Karen yang sudah siap dengan sebuah pisau berencana merobek beberapa bagian ban dan jok di dalam mobil. Sedangkan Jody, dia mengambil sebotol bensin, satu buah tas berisi baju, dan kotak minuman yang dia temukan di bagasi belakang. Untungnya, di dalam kotak minuman tersebut terdapat 2 botol minuman yang masih utuh, dan mereka langsung meminumnya. Setelah itu, Jody mengambil 2 buah kaos untuk dijadikan masker darurat. Tanpa berlama-lama, Karen meletakkan potongan ban ke dalam mobil tersebut. Sedangkan Jody menuangkan 1 botol bensin itu ke dalam jok mobil. Setelah itu, Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Akhirnya, mobil itu mulai terbakar dan menimbulkan asap dalam sekejap. Dari timbulnya asap-asap itu, si penembak mulai kesal karena jarak pandangnya mulai tak terlihat jelas. Lalu tiba-tiba, mereka tanpa sengaja melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Polisi yang baru datang itu sadar bahwa situasinya sangatlah berbahaya. Karena itu, dia meminta bantuan tambahan kepada kepolisian negara untuk membantunya. Namun sayangnya, rahang mulutnya terkena tembakan dari penembak misterius itu saat itu juga. Apesnya lagi, polisi itu tewas di posisi kemudi dan membuat pedal gas terinjak secara mendadak. Melihat hal itu, Karen mengajak Jody untuk berlari. Namun Jody menolak dengan alasan bahwa dirinya belum berani. Mau tidak mau, Karen harus berlari sendirian. Dan sialnya lagi, asapnya mulai memudar. Di saat itu juga, Karen harus terkena sebuah tembakan dan tewas di tempat. Di saat itu juga, Jody nekat berlari untuk menghampiri mobil polisi yang tidak jauh. Terjadi sebuah baku tembak, yang mana penembak misterius itu lebih jago daripada polisi. Kemudian, Jody berencana membawa mobil polisi itu untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Apesnya, Jody terkena sebuah tembakan di bahu kanannya. Walaupun Jody tertembak, dia masih bisa menabrak pohon itu dan membuat penembak itu terjatuh dari atas pohon. Jody yang melihat senapan si penembak berusaha mengambil senapan itu. Sedangkan penembak itu berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Bisa kalian lihat sendiri, sesosok penembak misterius yang begitu niat, yang tidak ada kerjaan lain. Saat itu juga, Jody menembak pria itu berkali-kali sampai dia sekarat. Masih belum puas, Jody butuh 1 tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius itu. Namun saat Jody mengisi peluru, tiba-tiba kokangannya menjadi macet. Mau tidak mau, Jody harus memukul pria itu dengan ujung senapannya sampai dia tewas mengenaskan. Setelah itu, Jody melihat goresan yang ada di senapan itu, yang menandakan berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan itu. Karena belum puas, Jody ingin memukul kepala pria itu 1 kali lagi. Sialnya, senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody sampai dia tewas. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian dan keluarga selalu bahagia. Adios.